Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian tentang Imam Hasan Askari. Masih di kitab Suwaikul Muhkiroh karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sampai wafatnya Imam Hasan Askari. Kemarin sampai wafatnya ya. Wadufina dan dimakamkan Imam Hasan Askari inda abihi di dekat makam ayahnya, wa ammihi dan makam pamannya, wa umruhu dan umurnya Imam Hasan Askari samaniyatun wa isruna sanatan, yaitu 28 tahun ya. Wa yuqalu dan dikatakan innahu sesungguhnya Imam Hasan Askari summa itu diracun aidon lagi. Jadi ada yang mengatakan wafatnya Imam Hasan Askari itu ada yang meracun juga ya. Nah kemudian walam yahlib dan beliau Imam Hasan Askari tidak meninggalkan keturunan ghairu waladihi melainkan putranya Abil Qasim yaitu Abul Qasim, Muhammadul Hujjah yaitu Muhammad Al-Hujjah. Nah jadi ketika wafat Imam Hasan itu hanya punya satu keturunan namanya Muhammad yang berkunyah Abul Qasim ya. Kemudian wa umruhu dan umur beliau inda wafati abihi di waktu wafat ayahnya homsus sinina yaitu 5 tahun ya. Nah, jadi umurnya Muhammad itu ketika ayahnya wafat beliau berumur 5 tahun ya. Nah, lakin atahullahu fiha tetapi Allah mendatangkan kepada Muhammad di umur 5 tahun itu al-hikmata kepada hikmah. Artinya Allah memberinya hikmah di umur 5 tahun. Nah, namanya kan Muhammad ya. Di umur 5 tahun ayahnya wafat, beliau bernama Muhammad tetapi ada hikmah apa? Beliau diberi kunyah Abul Qasim. Artinya ayahnya Qasim kan. Padahal beliau itu kan baru 5 tahun ya, belum punya anak lah. Nah, tapi udah berkunyah Abul Qasim. Ini artinya beliau itu akan mempunyai keturunan yang bernama Qasim. Ya, makanya kan Abul Qasim, ayahnya Qasim itu kan. Nah, kemudian nih lihat nih. Ini pulpen saya nih ya. Wa yusamma al-Qasimul Muntador dan akan dinamai Al-Qasim Al-Muntador. Nah, ini ada dua hikmah nih. Imam Muhammad, Said Muhammad di umur 5 tahun diberi kunyah Abul Qasim, artinya ayahnya Qasim, dan nanti yang ditunggu itu Al-Qasim. Yang ditunggu-tunggu itu Al-Qasim ya. Berarti kan anaknya Abul Qasim ya, itu kan. Nah, kemudian nanti kita perjelas ya. Kila li'annahu dikatakan li'annahu sesungguhnya Abul Qasim sutiro disembunyikan bil Madinati di kota Madinah Munawwaroh. Pakai alif lam nih ya, yang dimaksud Al-Madinah Al-Munawwaroh nih. Wagoba dan hilang Abul Qasim palam yu'rob maka tidak diketahui aina dahaba kemana berangkatnya. Nah, disembunyikan di Madinah tidak diketahui keberadaannya. Ya namanya kan disembunyikan, pasti tidak diketahuilah keberadaannya. Kenapa sih disembunyikan? Karena kan akan dibunuh oleh orang-orang yang takut kelahiran Abul Qasim kan. Nah, jadi pada waktu itu ada sebagian orang-orang yang takut kelahiran Imam Al-Mahdi karena kan mereka sebagian orang meyakini bahwa putra Imam Hasan Askari itu sebagai Imam Al-Mahdi gitu. Makanya mereka takut, akhirnya mereka merencanakan untuk membunuhnya gitu. Nah, maka Abul Qasim itu kan disembunyikan ya, disembunyikan di kota Al-Madinah. Ini yang perlu digarisbawahi orang-orang di luar sana. Kalau kita membahas ini dikatakan orang Syiah itu pemikiran yang dangkal ya, pemikiran yang bodoh menurut saya. Imam Hasan Askari itu adalah duriah Nabi dari jalur Sayyidina Husain. Abul Qasim pun sama kan putranya. Nah, kalau kita membenci pada orang Syiah ya jangan dibawa-bawa lah ya. Imam Hasan Askari itu kan duriah Nabi. Ini kan di dalam kitab ini ada juga keterangan orang yang membenci keturunan Sayyidina Hasan Husain sama saja membenci Kanjeng Nabi. Awas hati-hati nih ya. Jangan punya pemikiran yang dangkal lah. Nah, seperti teman-temannya justru di dalam hadis Rasul kan Imam Mahdi itu kan duriah dari keduanya Sayyidina Hasan Husain gitu kan. Justru lebih mendekati itu Imam Mahdi itu keturunan Abul Qasim.
keturunan Abul Qasim, keturunan Imam Hasan. Kenapa? Karena akan bertemu dengan Said Muhammad Bakir. Muhammad Bakir itu kan ayahnya dari jalur Sayyidina Husain, ibunya dari jalur Sayyidina Hasan. Nah, seperti itu kan. Nah, ayahnya kan yang bernama Zainal Abidin Ali bin Husain bin Abi Thalib. Itu kan, bin Husain bin Abi Thalib. Sedangkan ibunya Fatimah binti Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu kan udah jelas ya. Jadi Imam Mahdi kalau keturunannya ke Abul Qasim itu udah jelas dikatakan keduanya lah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini kita garis bawahi lagi nih. Di sini ada kalimat wa yusama al-Qasim al-Muntador. Nah, yang ditunggu itu al-Qasim al-Muntador ya. Udah jelas kita bisa memahami kemungkinan besar Muhammad Qasim yang membawa peringatan dengan mubasyiratnya. Di dalam mubasyiratnya beliau kan dipanggilnya kan Qasim, gitu kan? Qasim, Nabi pun Qasim anakku gitu kan. Artinya kemungkinan besar Qasim inilah keturunan Abul Qasim. Makanya Allah memberinya hikmah di umur 5 tahun sudah diberi kunyah Abul Qasim, ayahnya Qasim, padahal belum punya anak. Artinya Abul Qasim ini akan mempunyai keturunan yang bernama Qasim. Nah, seperti itu teman-teman ya. Wallahu alam bishawab.